saya mau tanya lagi sama Ustadz Maulana. Iya. Pertanyaan aku yang tadi Ustadz yang aku digantungin Iya, iya, lagi, iya. digantungin. Gengsi apa yang diperbolehkan Ustadz dan kenapa diperbolehkan? Iya baik, izin Pak Kiai, izin Sasam dan semuanya. Kalau Islam itu indah, melihat dari sudut pasti tetap ada kebaikannya. Ternyata, maaf saya pinjam kata-kata ini, sampah saja masih bisa jadi kompos kan. Berarti ternyata gengsi pun masih ada baiknya. Apa tuh baiknya? Mau tahu? Mau banget. Gengsi yang pertama, gengsi ketika meninggalkan dosa. Artinya begini, ada maksiat, aku tinggalkan. Gengsi, aku gak enak. Gak enak sebenarnya. Sebenarnya dia tidak pernah sholat. Ya. Tapi karena di rumahnya mertuanya, malu dia kalau tidak sholat. Oh, Wah, ya Allah. begitu kan? Khusyuk banget ya. Iya, Yura'unan nas. sebenarnya kan maaf, dia bandel. Sebenarnya dia bandel, tapi gengsi sama anaknya. Iya. Nah, jadi malu. malu ya, jatuhnya gengsi yang seperti ini mengarah kepada sifat yang bagus. Jadi diarahkan gengsinya malu karena dia merasa dipantau. Ini maaf ya Allah ya Karim, Masya Allah, Tabarakallah. Saya tuh sebenarnya orang biasa tanya, Ustaz itu pakai baju koko. Ya. Koko terus, baju dalamnya aja koko juga. Koko semua. Di dapur. Kemana-mana koko. Kayaknya bahkan anak saya sendiri tidak pernah melihat kulit badan saya. Masya Allah. Nah artinya malu pada posisi seperti ini. Kadang-kadang kan orang asik-asikan aja. Asik. Kalau saya, ya ini apalagi. Makanya ya Allah perut ini. Apalagi gengsi untuk meminta-minta. Kepada semua orang kaya dimanapun berada. Yang kita cari antarkan zakat kita, harta kita kepada orang yang membutuhkan. Jangan nunggu mereka untuk datang mengemis. Betapa banyak orang miskin yang mulia. Maksudnya dia tidak mau mengedahkan tangannya untuk meminta. Jangan salah, saya pernah dikecewakan 2 kali. Kenapa Ustaz? Ada orang, maaf aku mau kasih makanan. Ya. Dia tolak. Wah, maunya apa? Dia bilang masih ada yang lebih butuh dibanding saya. Oh, Masya subhanallah. Ada bahkan yang saya kasih duit, maaf aku bukan pengemis. Ini 2 sisi, makanya kadang-kala saya berpikir untuk memberikan sesuatu. Jangan sampai dia merasa terhina. Iya. Nah, kadang-kala kita tanpa kita sadari ada orang miskin yang dalam artian tidak mau datang ke rumah orang. Lebih baik dia kelaparan daripada mengemis. Inilah yang hebat ini. Gengsi untuk meminta-minta. Gengsi untuk meminta. Ini yang harus kita ambil pembelajaran. Bahwa ternyata ada gengsi yang positif. Saya kasih aplaus dulu ya. Masya Allah. Prak. Banyak yang begitu itu. Biasanya aduh enak. Tidak mau memperlihatkan kemiskinannya. Padahal, tapi bapak-bapak sudah banyak yang merasakan ini. Bapak-bapak luar biasa. Padahal isi dompetnya itu kertas-kertas yang dikumpulin. Biar Kartu tebal. nama. Biar tebal. Kartu nama. Tidak mau kartu nama. Tidak mau memperlihatkan bahwa dia tidak punya uang di depan istrinya. Wah ini sebenarnya banyak terjadi. Makanya posisi memberi, menerima, meminta. Jadi 4 tingkatan. Memberi, menerima, meminta. Islam tidak mengajarkan untuk meminta-minta. Jadi kepada kita, berilah orang sebelum dia meminta. Sekali lagi, berilah orang sebelum dia meminta. Dan yang lebih hebat lagi, malu kalau belum ibadah. Udah tua malu kalau tidak haji. Semua saudara sudah haji. Gengsi saya kurang kalau tidak. Kan itu sesuatu yang bagus. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masa dia bisa aku tidak? Betul. Ini pemicu sebenarnya. Gengsi ini bagus, positif jatuhnya. Karena sebagai motivasi untuk penyemangat. Subhanallah. Ada yang tadi karena malu. Sifat malu. Ya. Ala yauminal iman, ada juga tadi yang tidak mau mengemis, dan yang ketiga adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itulah yang diperbolehkan ya. Iya. Al-haya minal iman. Iya. Malu itu sebagian daripada iman. Iya.
Apalagi malu untuk hal kebaikan itu yang diperbolehkan. Masya Allah. Diperbolehkan. Masya Jazakallah Allah. khair Ustaz Maulana. Baik jamaah, semoga kita bisa gengsi tapi untuk yang itu aja akhirnya merubah kita jadi lebih baik dan tidak gengsi ke hal-hal yang negatif lagi. Selanjutnya, aku akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah, langsung aja aku bacain. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mohon kasih jawaban. Saya udah diusir dari rumah sama ayah saya karena saya dianggap tidak menurut, karena saya dipaksa untuk menikahi laki-laki pilihannya. Karena menurutnya bisa mengangkat martabat keluarga. Dan katanya gengsi kalau saya menikah sama calon yang cuma karyawan biasa. Ustadz, apakah anak selalu mengikuti gengsi orang tua? Dan bagaimana menghadapi orang tua yang hidupnya gengsian dan keras kepala nggak mau menerima masukan? Mohon jawabannya Ustadz Maulana. Saya dulu ya. Izin kepada Pak Kiai Ustaz Sam. Gini, mohon izin tanpa menggurui. Kalau ada konflik sama orang tua, posisi pikiran kita sama orang tua itu tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sejalan karena orang tua lebih dahulu makan asam garam. Dan pada saat itu kita diusir, yang pertama yang kita lakukan damai dulu dengan diri kita. Sekalian damai dengan diri kita. Kemudian yang kedua, ingat kebaikan orang tua. Jangan gara-gara persoalan kecil kita mengabaikan kebaikan orang tua yang banyak. Pernah digambarkan Ustaz Sam, ada banyak anak-anak yang nginap di rumah sahabatnya, dimasakin mie instan. Dia berkata, makasih banyak tante dimasakin mie instan. Padahal tiap hari dimasakin sama orang tuanya, tidak pernah berterima kasih. Baru semalam dia bermalam di rumah temannya, waktu memang temannya orang tuanya temanku lebih baik daripada mamaku. Padahal selama ini kan, ini yang dibutuhkan sebenarnya adalah kesadaran. Sekali lagi, berdamai, kemudian ingat kebaikan orang tua sehingga kita tidak ada kebencian sama orang tua. Semakin banyak kebaikannya orang tua, kemudian ketika sadarkan diri kita. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Silakan Pak Kiai Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, Maulana Kiai Syam, Pak Soni. Fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Jangan kamu kepada orang tua walau ada beda pendapat, beda interpretasi, hendaknya kita harus bersikap wakulu kaulan sadida. Berdialog dengan kata yang lemah lembut. Bagi orang tua kalau sudah sekufu antara maaf anak kita dan calon dan seterusnya, hendaknya pas agamanya sama, imannya sama, cepat dinikahkan. Sebab kalau kita jujur, kalau pilih menantu, maaf bukan hanya orang tua saja, tetapi juga calon hendaknya harus wat toibat tuli toibin, wat toibuna li toibat. Jadi perempuan yang baik cocok dong buat lelaki yang baik-baik juga. Contohnya Ustadz Sam, contohnya Ustadz Maulana. Nah cocok dengan perempuan yang sebentar akan datang. Amin dong. Amin. Nah, Ya Allah, jadi amin. hendaknya antakuna zaujatu solihatan. Punya istri yang baik, punya suami yang baik. Itu maunya orang tua. Bukan seperti ini Siti Nurbahaya. Siti Nurbahaya itu saling menjodohkan. Kenapa? Sebab yang saya berkali mengatakan a good husband makes a good wife. Wis apa itu? Hebat loh. Jadi suami yang a good bisa mencetak istri baik. Dan istri baik juga hadiah dari Allah buat sang suami yang soleh. Kan begitu. Ya. Namanya insya Allah bibit, bobot, bebet. Nah jadi jangan ada kata marah. Anak-anakku sayang kepada orang tuamu. Orang tuamu, Ustaz Maulana mengatakan lebih mencicipi asam garam lebih dahulu. Makanya experience is the best teacher. Bahwa pengalaman itu guru yang paling jempol buat Ustadz Maulana yang tercinta. Masya Ustadz Syam, Allah. Ustadz Soni, luar biasa. Kita Sukses. belajar dari pengalaman guru-guru kita. Amin. Jawab, Amin, Masya insya Allah. Allah. Terima kasih guru-guruku. Siap. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Langsung aja, sekarang masa pandemi ini kita dihadapkan pada situasi kita harus belajar dari rumah aja untuk anak-anak. Dan itu membutuhkan sebuah teknologi atau media melalui handphone atau juga laptop. Tapi ini ada tayangan mengenai belajar sendiri di sekolah karena tak